Aku rela menikah dengan nenek tua pemilik hotel berbintang di kotaku demi membiayai utang ibuku. Ini semua kulakukan tanpa sepengetahuan ibu. Tapi semua rahasia terbongkar ketika malam pertama. Namaku Riza. Saat ini usiaku 26 tahun. Aku bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel berbintang yang cukup terkenal di Yogyakarta. Awalnya hidupku biasa saja, sampai aku mulai merasakan sorotan berbeda dari pemilik hotel tempat bekerja, Bu Rika, seorang janda kaya berusia 72 tahun yang dikenal dingin dan tertutup, tapi punya kuasa besar di hotel ini. Tanpa kusangka, Bu Rika mulai sering menggoda dari pujian kecil, candaan yang agak genit, sampai ajakan makan malam pribadi. Sebagai karyawan, tentu aku canggung, tapi juga aku tak bisa menolak. Saat itulah hidupku mulai berubah, karena di sisi lain aku sedang terjepit oleh hutang ibuku yang mencapai ratusan juta. Kami hampir kehilangan rumah, dan tak ada lagi yang bisa kami andalkan. Aku mulai memanfaatkan perhatian Bu Rika. Sedikit demi sedikit, aku bermain peran, membalas perhatiannya, membuatnya merasa dibutuhkan. Ia mulai memberiku uang hadiah, bahkan promosi kecil. Tapi semuanya runtuh saat ia mengetahui niatku. Dengan tatapan tajam dan nada dingin, ia berkata kalau aku tak mau menikahiku. Bukan cuma pekerjaanmu yang hilang, aku bisa buat hidupmu lebih buruk dari hutang itu. Demi ibuku, aku pasrah dan menikahinya. Akhirnya, pernikahan itu terjadi tanpa sepengetahuan ibuku. Namun yang tak pernah kusangka, ada rahasia besar yang terungkap saat malam pertamaku dengan Bu Rika. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, memandang Bu Rika yang duduk di kursi dekat jendela. Memandang langit, malam aku merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hati berdebar-debar, tubuh terasa kaku, dan pikiranku berputar-putar mencoba mencari jalan keluar. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tak tahu bagaimana melanjutkan malam ini. Bu Rika menatapku dengan mata yang lembut, kemudian perlahan berdiri dan berjalan mendekat. Langkahnya tak terburu-buru, namun penuh dengan keteguhan. Aku bisa merasakan suasana tegang. Begitu banyak ketidakpastian di antara kami. Saat dia berhenti tepat di depanku, pandangannya bertemu dengan mataku. Dan untuk sejenak, tak ada kata-kata yang keluar. Aku hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa takut dan rasa bersalah yang tak terungkapkan. Riza, suara Bu Ratna terdengar lembut, hampir seperti bisikan. Kau tak perlu malu. Ini hanya kita berdua. Aku hanya bisa mengangguk, merasa gelisah ketika dia melangkah maju. Tanganku tanpa sadar bergerak sedikit, seakan ingin meraihnya. Kami saling pandang, dan dalam heningnya malam, aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Tangan Bu Rika yang lembut menggenggam tanganku, perlahan mengalirkan kehangatan yang membuat tubuhku sedikit lebih rileks. Rasanya seakan semua kekhawatiran dan keraguan yang ada dalam hatiku mulai menguap, sedikit demi sedikit. Dia kemudian memegang wajahku dengan lembut, mengusapnya dengan jarinya. Gerakannya sangat hati-hati, seolah-olah dia bisa merasakan betapa cemasnya aku. Ketegangan semakin terasa ketika dia mulai mendekat. Bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Momen itu memunculkan perasaan yang campur aduk dalam diriku. Malu, terkejut, bahkan sedikit takut. Namun aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah jalan yang harus kutempuh untuk membantu ibuku keluar dari jeratan hutang. Sentuhan lembutnya mulai lebih dalam dan aku merasa tubuhku terangkat sedikit dari kursi. Tangan Bu Rika menyusuri tubuhku dan aku tidak bisa menahan diri. Perlahan aku merangkulnya kembali. Meski jantungku berdegup kencang, ini bukan sesuatu yang pernah kubayangkan sebelumnya. Mencium nenek yang jauh lebih tua dariku, wanita yang selama ini hanya kulihat sebagai sosok yang kuat dan penuh kuasa. Namun malam itu, semua berubah perlahan. Aku merasa ada ketulusan dalam pelukannya. Meskipun tubuh kami saling bertabrakan dengan rasa canggung, suasana yang semua penuh ketegangan kini mulai terasa lebih intim. Sentuhan-sentuhan kecil itu yang awalnya terasa kaku, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Tak perlu takut, Riza, kata Bu Rika dengan suara yang penuh kasih sayang. Aku di sini untukmu. Malam itu, meski penuh dengan rasa cemas dan ketidakpastian,
Aku mulai merasakan sisi lain dari Bu Rika, sisi yang tidak pernah kau ketahui, sisi yang penuh kesepian dan trauma dari masa lalunya. Namun saat itu juga, aku menyadari bahwa hidupku akan terjalin lebih dalam dengan kehidupannya. Tak hanya karena utang ibuku, tetapi karena aku sadar terperangkap dalam dunia yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah kubayangkan. Keesokan paginya, setelah malam penuh kecanggungan itu, aku kembali ke rutinitasku sebagai karyawan hotel. Namun hari itu terasa berbeda. Bu Rika memanggilku ke ruang kerjanya di lantai atas hotel dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya. Dia memberi isyarat untuk duduk di depan mejanya. "Riza," katanya sambil membuka laci meja, "aku tahu kau masih cemas, tapi ingat, kita sudah melalui banyak hal bersama." Aku hanya mengangguk, mencoba menahan kegelisahan yang semakin membebani pikiranku. Ketika dia mengeluarkan amplop besar dari dalam laci, mataku langsung tertuju pada isinya. Bu Rika meletakkan amplop itu di depanku, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah uang dalam jumlah yang sangat banyak. "Aku tahu tentang semua utang ibumu," suaranya pelan. "Betapa berat beban yang kau pikul. Tapi ini Reza, aku memberikanmu uang ini untuk membantu ibumu." Aku terdiam. Uang itu jumlahnya sangat besar, cukup untuk melunasi hutang ibuku yang ratusan juta. Aku merasa terharu, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan tidak nyaman yang menyelubungi hatiku. Aku merasa seolah-olah terjebak dalam suatu permainan yang lebih besar dari apa yang bisa aku mengerti. "Bu Rika, aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih," kataku dengan suara terbata-bata. Bu Rika tersenyum tipis. "Aku tidak perlu berterima kasih, Riza. Kau tidak perlu berterima kasih, Riza. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kau dan ibumu akan bebas dari hutang itu, dan aku hanya ingin membantu." Namun saat itu juga, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku belum siap untuk mengetahui lebih banyak. Tapi entah kenapa aku merasa aku harus mengambil uang itu. Ibuku yang selama ini mengeluh karena tidak bisa melunasi hutangnya pasti akan sangat berterima kasih. Namun ada satu hal yang membuatku gelisah pada saat dan memberitahukan ibuku tentang dari mana uang ini. Aku tidak bisa memberitahunya bahwa uang itu berasal dari pernikahan yang terpaksa. Ini ibuku tidak tahu tentang pernikahan dengan Bu Rika. Dia tidak tahu bahwa aku sudah melakukannya untuk melunasi hutangnya. Pernikahan ini adalah rahasia, sesuatu yang kami sembunyikan dari semua orang. Dan ini yang membuatku merasa semakin terperangkap. Aku tahu aku bisa melunasi utang ibuku. Tetapi aku juga harus menjaga rahasia ini. Bu Rika dengan segala kekuasaannya memberi aku pilihan yang sangat sulit. Apakah aku akan terus menyembunyikan kenyataan ini? Apa yang akan terjadi jika ibuku akhirnya tahu kebenarannya? Hari-hari berlalu sejak malam pertama yang canggung itu. Kami berdua memilih untuk bersikap biasa, seolah tidak ada yang berubah. Tapi sesekali saat aku lewat di depan ruang kerja Bu Rika, dia memandangiku dengan tatapan yang berbeda. Kuartikan tatapan yang entah mengandung harapan, rasa puas, atau bahkan kepemilikan. Aku masih bekerja seperti biasa, menyambut tamu, mengurus pemesanan kamar, dan memastikan hotel tetap berjalan sesuai standar. Namun kini ada beban yang selalu aku bawa kemanapun aku pergi. Sebuah rahasia besar yang bahkan tidak aku ceritakan kepada ibuku sendiri. Suatu malam, saat aku pulang lebih awal dari hotel, ibuku menyambutku dengan senyuman cerah yang sudah lama tidak kulihat. "Riza, ibu baru saja bicara dengan pihak koperasi. Hutang kita sudah lunas." "Bagaimana bisa, Nak? Apa kau dapat pinjaman dari bank?" Aku tercekat. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tidak menyangka mereka akan menghubungi ibu secepat itu. Aku dapat bantuan dari atasan di hotel, Bu. Kebetulan beliau tahu kondisiku," jawabku sambil mengalihkan pandangan. Ibuku memelukku erat. "Nak, kau tahu ibu selama ini merasa bersalah. Ibu nyaris menjual semua barang-barang di rumah, tapi kau malah mengorbankan segalanya untuk ibu." Aku hanya terdiam.
tidak tahu harus bahagia atau justru merasa bersalah. Ibu, aku hanya mengorbankan waktu dan tenaga. Aku mengorbankan merasa mudaku sendiri dengan menikahi wanita yang usianya bahkan hampir 3 kali lipat dariku. Seorang nenek yang kini menjadi istriku. Meski tak pernah terdengar seperti istri dalam bayanganku. Beberapa hari setelah itu, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Di hotel, rekan-rekan kerjaku mulai menatapku dengan pandangan berbeda. Ada yang seolah iri, ada yang mencibir, ada pula yang justru makin mendekat dengan nada-nada menggoda. Salah satu dari mereka, Dinda, seorang resepsionis yang biasa ramah padaku, menyapaku dengan senyum sinis. "Wah, Mas Riza sekarang dekat banget ya sama pemilik hotel. Tiap malam katanya suka diajak ngobrol di ruangan pribadi ya." Aku pura-pura tertawa kecil, tapi tubuhku membeku. Apakah mereka mulai curiga? Di sisi lain, Bu Rika semakin sering memintaku untuk makan malam bersamanya. Kadang di restoran hotel, kadang di villa pribadinya. Dia selalu bersikap halus, menyuapiku cerita-cerita masa lalunya, dan memperlakukanku seolah aku adalah kekasih pertamanya. Tapi semakin aku mendekat, semakin aku sadar bahwa wanita ini menyimpan luka dalam yang tak pernah sembuh. Dulu aku pernah percaya pada cinta, katanya. Suatu malam, aku duduk berdua di balkon villa, tapi dia menghancurkan hidupku, Riza. Sejak itu, aku tak pernah mau membuka hati sampai kau datang. Aku hanya menunduk. Hatiku tercabik. Aku bukan cinta, aku hanya pelarian. Seorang pria muda yang diseret masuk ke dalam dunianya karena kebutuhan. Dan ketika ia menyentuh tanganku, malam itu seperti malam pertama kami dulu. Hatiku tak lagi berdegup karena malu, tapi karena takut-takut akan hari ketika semuanya akan terbongkar. Hari itu langit mendung, seperti mencerminkan pikiranku. Aku sedang duduk di belakang hotel, merokok diam. Sejam pernikahan diam itu, dadaku penuh dengan kecemasan yang tak biasa, bahkan dengan ibuku sendiri. Aku tak tahu pernikahan ini bukanlah yang normal. Tak ada pelaminan, tak ada pesta. Hanya aku, Bu Rika, penghulu dan 2 orang. Yang saksi entah siapa. Semua berlangsung diam-diam. Dan setelahnya aku langsung kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah malam pertama itu, Bu Rika memanggilku ke ruangan pribadinya. Di sana ia memberikan sebuah amplop coklat tebal. Aku sudah urus semuanya. Ini uangnya, 120 juta. Utang ibumu lunas sekarang, katanya sambil menatapku dengan sorot mata yang dalam. Terlalu dalam untuk bisa kuhadapi dengan tenang. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." "Panggil aku istri," ujarnya lirih. Setengah menggoda, setengah menuntut. Aku tercekat, lalu mengangguk. "Aku terima kasih, istriku." Malam itu, aku pulang dengan tangan gemetar. Uang itu aku serahkan ke ibuku dengan alasan bahwa atasanku di hotel merasa kasihan dan meminjamkannya tanpa bunga. Ibu tak berhenti menangis, memelukku erat sambil berkali-kali mengucap syukur. Aku ingin jujur, ingin bilang yang sebenarnya. Tapi bagaimana aku bisa? Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku telah menikah dengan nenek pemilik hotel hanya demi uangnya. Di hotel, Bu Rika semakin sering muncul di dekatku. Kadang duduk di lobi hanya untuk melihatku bekerja. Kadang datang ke pantry, berdiri di dekatku saat aku sedang menyusun laporan harian. Dia menyentuh lenganku, merapikan kerah bajuku, lalu tersenyum puas. Semua itu ia lakukan di depan karyawan lain. Halus tapi cukup mencolok. Mereka mulai membicarakannya. "Apa-apaan sih Mas Riza dengan Bu Rika?" bisik salah satu temannya. Gosip semakin menyebar dan aku mulai kehilangan fokus. Rasanya seperti berjalan di atas tali yang setiap saat bisa putus. Puncaknya suatu siang yang terik, saat aku sedang membantu tamu di resepsionis. Seorang pria tua dengan jas mahal datang dan langsung menghampiri Bu Rika. Dari kejauhan, aku melihat mereka bertengkar pelan. Pria itu menatapku tajam, lalu mengangguk pelan ke arah Bu Rika sebelum pergi. Setelah pria itu pergi, Bu Rika memanggilku masuk ke ruangannya. Wajahnya tidak seperti biasanya, tidak tenang, tidak anggun, justru tampak marah dan panik. "Riza, aku ingin kau tahu,
Pria tadi itu keponakanku. Dia mencium sesuatu. Dia bisa saja membongkar semuanya ke dewan direksi. Aku menelan ludah terus. Kita harus bagaimana? Dia menatapku dalam, lalu berbisik pelan. Kalau dia sampai tahu bahwa kita sudah menikah, aku bisa kehilangan posisi, bahkan sahamku. Aku butuh kamu tetap bersikap seperti bawahan biasa, tapi tetap menjadi suamiku di balik pintu. Aku terdiam seketika. Aku merasa seperti boneka, disimpan dalam lemari, hanya dipakai saat dibutuhkan. Namun saat itu, aku belum tahu bahwa bukan cuma keponakannya yang curiga. Seseorang dari masa lalu Bu Rika akan muncul. Seseorang yang bisa mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu dalam sunyi yang mencemaskan. Seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik terakhirnya. Aku menjalani rutinitas hari-hari. Dan setiap malam harus berpura-pura menjadi suami penuh perhatian bagi Bu Rika. Meski perasaanku sebenarnya jauh dari itu. Sampai pada suatu malam, saat aku hendak menutup shift malam dan berjalan di ruang privat Bu Rika, aku melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman hotel. Dari dalamnya keluar seorang pria berumur sekitar 60-an dengan setelan rapi, jam tangan mewah, dan tatapan tajam yang menyapu lobi hotel seperti mencari sesuatu atau seseorang. Aku memperhatikan dari kejauhan, merasa ada yang aneh dari ekspresinya yang langsung begitu melihat potret besar Bu Rika yang terpajang di dinding dekat lobi. Dia mendekat ke meja resepsionis, bertanya apakah Bu Rika sedang ada di sini. Salah satu resepsionis mengangguk. Sedang di ruangannya, Pak. Tapi biasanya tidak menerima tamu malam-malam. Dan tanpa menunggu izin, pria itu langsung berjalan ke arah ruang kantor utama. Aku sempat mengejarnya, tapi baru satu langkah, tanganku ditarik seseorang dari arah berlawanan. Mas Riza, itu tamu, VIP ya? Bisik salah satu staf wanita dengan mata penasaran. Aku hanya menggeleng pelan. Nggak tahu, tapi dia kayaknya orang penting. Tak sampai 5 menit kemudian, pintu ruangan Bu Rika terdengar dibanting. Pria itu keluar dengan ekspresi penuh amarah, lalu menatapku lekat-lekat. Kau Riza ya? Aku mengangguk. Bingung dan tegang, dia mendekatkan wajahnya ke arahku. Kau tahu siapa sebenarnya wanita itu? Dia bukan sekedar pemilik hotel. Dia janda yang sudah berkali-kali menikah secara diam-diam, dan semua suaminya adalah pria muda yang akhirnya menghilang entah kemana. Aku tercekat. Maksud Anda? Dia mendekat lagi. Bisiknya membuat tengkuku merinding. Hati-hati nak, kamu mungkin berikutnya. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, pria itu pergi, meninggalkan aku yang kini bukan hanya bingung, tapi juga takut. Apa maksud semua itu? Siapa sebenarnya Bu Rika? Dan apa yang terjadi dengan para suaminya yang sebelumnya? Malam itu aku mendatangi ruang Bu Rika. Dengan langkah berat saat aku masuk, ia sedang berdiri di depan jendela, memandang lampu kota yang redup. Aku tahu dia datang, katanya tanpa menoleh. Dia mantan tunanganku dulu. Aku batal menikah dengannya karena dia selingkuh dengan sahabatku. Dan sejak saat itu, aku tak percaya cinta. Aku hanya percaya kesetiaan yang dibayar lunas. Aku hanya berdiri kaku. Kini aku sadar, Bu Rika menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kubayangkan. Mungkin lebih dari sanggup aku hadapi. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar suami atau hanya bagian dari koleksi? Sejak malam itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Ucapan pria misterius itu terus terngiang-ngiang. Semua suaminya menghilang. Kata-kata yang tidak bisa begitu saja kulupakan. Dan sekarang, aku mulai melihat semuanya dengan cara berbeda. Setiap kali Bu Rika mendekatiku, dengan senyumannya yang dulu terasa seperti kekuatan, kini terasa mengintimidasi. Setiap sentuhannya terasa seperti jirat yang tak terlihat. Aku mulai mencari tahu. Diam-diam aku menyelidiki arsip hotel, mengakses data pegawai lama,
termasuk dokumen-dokumen tua yang harusnya tidak dibuka tanpa izin. Di folder yang penuh debu dan sebagai arsip pribadi, aku menemukan beberapa nama yang tidak tercatat sebagai staf hotel tapi terdata sebagai tamu khusus. Nama-nama lelaki muda, usia mereka tidak jauh dariku. Semua menginap dalam waktu yang lama, lalu hilang begitu saja dari catatan. Apa ini suami-suami sebelumnya? Bisikku sendiri. Jantung berdegup makin cepat. Salah satu nama yang tertera cukup unik, Gilang Setiawan. Rasa penasaran membawaku untuk mencarinya di media sosial. Anehnya, akun-akun atas nama itu semua seperti mati. Tidak ada aktivitas, tidak ada tanda bahwa mereka pernah benar-benar ada. Aku mulai mencurigai kalau Bu Rika menyimpan lebih dari sekedar trauma masa lalu. Tapi aku juga belum punya bukti yang cukup. Semua hanya dugaan. Sampai hari itu, di gudang belakang hotel yang sudah lama tak digunakan, aku menemukan koper besar berwarna merah yang terkunci rapat. Seolah sudah puluhan tahun tak dibuka. Koper itu tersembunyi di antara tumpukan perlengkapan lama dan rak besi yang berkarat. Ketika aku tarik pelan, debu berterbangan, menyelimuti udara. Dan di balik resleting koper yang akhirnya bisa kubuka, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku lemas seketika. Baju pria, dompet kosong, dan jam tangan yang masih menyala. Semuanya dalam kondisi bersih, seolah belum lama digunakan. Aku terjatuh duduk, nafasku memburu, keringit dingin mengalir di pelipis. Rasa takut menyergapku seperti kabut tebal. Semua tanda, semua petunjuk mengarah pada satu hal. Bu Rika mungkin menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Dan malam itu, saat aku kembali ke kamar, Bu Rika menatapku dengan senyum lembut yang terasa asing. "Kamu sudah mulai nyaman jadi suamiku kan?" Aku hanya diam, tapi di balik diamku, aku mulai menyusun rencana. Jika aku tidak segera tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini, mungkin aku akan jadi orang berikutnya yang menghilang tanpa jejak. Aku mulai menjauh dari Bu Rika. Aku sudah tak bisa menatap matanya seperti dulu. Segala rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Aku mulai tertidur terpisah, sering menghindar dengan alasan kerjaan. Tapi Bu Rika bukan perempuan bodoh. Dia tahu apa yang berubah dariku dan dia tidak suka kehilangan kendali. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Hotel tampak sepi. Tak ada satupun staf di area lobi. Heningnya malam terasa menyesakan. Saat aku masuk ke kamar, lampu sudah padam. Hanya lilin menyala di sudut ruangan. "Riza, kamu kemana saja?" Suara Bu Rika muncul dari belakang, dingin dan berat. Aku menelan ludah. "Maaf, aku lembur." Dia mendekat. Wajahnya bukan lagi wajah manja seperti biasanya. Pandangannya tajam. Tangannya membawa kotak kecil berwarna hitam. "Aku tahu kamu mulai menyelidikku, Riza." Suaranya tenang tapi menusuk. Dan aku benci pengkhianat. Aku mundur selangkah. "Bu, aku sudah terlalu banyak pria yang muda yang seperti kamu sok perhatian di awal, lalu mulai mencuri-curi informasi, meninggal masa laluku, dan mencoba lari." Dia mendekat lagi. Nafasnya terdengar berat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku trauma, Riza. Aku dulu ditinggal oleh semua orang. Maka sejak itu, aku tak pernah mau ditinggalkan lagi. Aku mencoba kabur, tapi pintu kamar sudah terkunci. Ketika aku membalikkan badan, semua terasa gelap. Entah apa yang ditaburkan Bu Rika ke arahku. Mungkin sejenis gas, atau bubuk bius. Pandanganku kabur, tubuhku lemas. Dan malam itu menjadi malam terakhir yang bisa aku ingat beberapa bulan setelah. Seorang resepsionis baru menggantikan posisiku. Tidak ada lagi nama Riza di daftar karyawan. Ibuku pun tak pernah tahu bahwa aku pernah menikah. Baginya, aku hanya anak yang tiba-tiba hilang kontak, menghilang entah kemana. Bu Rika kembali tersenyum setiap pagi di lobi hotel, menyapa tamu-tamu dengan lembut, seperti tak pernah ada yang terjadi. Seolah semua suami-suami mudanya hanya ilusi dalam cerita.